Dah, saya coba pakai ya teman-teman. Ini selimut yang saya bikin waktu Azima lahir. Saya lagi hamil Azima, saya bikin selimut meja dari Granny Square. Ini warna merah. Teman-teman, kita ketemu lagi ya di vlog yang masih akan membahas rajutan. Seperti janji saya kemarin, saya sudah membuat rajutan mengenai lingkaran. Hari ini saya akan mengajarkan kalian untuk membuat metode rajutan yang kedua, yaitu Granny Square. Dan sebelumnya teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe dan juga sudah nonton video saya. Terima kasih. Dan yang baru pertama kali datang, jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan komen ya teman-teman. Untuk berkenalan, kalian bisa lihat video-video saya di bawah untuk tahu apa yang saya kerjakan di YouTube. Ya teman-teman, hari ini saya mau nunjukin sesuatu. Jadi Granny Square itu adalah motif kotak teman-teman. Namanya juga square ya. Dan ini saya punya gigi kardigan yang saya bikin. Nah, saya coba pakai ya teman-teman. Ini gigi kardigannya. Disebut gigi kardigan karena pernah dipakai sama Gigi Hadid teman-teman. Ini saya pakai gigi kardigan. Ini saya bikinnya pakai benang katun ya teman-teman. Ini kalau kalian lihat kayak gini. Dan ini panjang. Sebentar, saya geser dulu. Ini panjang sekali. Tuh. Ya, tapi ini jarang saya pakai sih teman-teman. Ini cuma untuk saya latihan bikin-bikin aja. Nah, kita akan bikin Granny Square. Granny Square tuh kayak gini nih. Ini kotak kayak gini teman-teman. Ini saya bikin beberapa Granny Square, terus saya satukan jadi baju. Nah, selain ini gigi kardigan ini, Granny Square-nya juga saya bikin selimut. Ini selimut yang saya bikin waktu Azima lahir. Saya lagi hamil Azima, saya bikin selimut ini teman-teman. Kalau kalian lihat, ini ada yang namanya Granny Square ini. Ya, ini Granny Square klasik. Jadi cuman kayak gini aja. Kalau ini Granny Square yang saya pakaikan bunga 3 dimensi. Kayak gini. Terus saya satukan. Terus saya kasih edging. Kalau kemarin kita bikin edging scallop edging ya, ini saya bikin pom-pom namanya, pom-pom edging ya. Kayak gini nih. Jadi saya dulu pas habis lahiran Azima, saya ke rumah sakit, terus bawa dia ke rumah sakit itu pakai selimut ini. Lucu banget ya teman-teman. Ini juga biasanya bisa kita taruh di kasur, di kursi kayak gitu ya. Lucu sekali ya, warna-warni. Kita hari ini mau bikin ini. Ini yang per pieces ya. Saya bikin Granny Square-nya per pieces. Jadi saya bikin banyak-banyak warna-warni, terus saya satukan. Nah, kalau kalian nanti mau mencoba Granny Square yang enggak per pieces, jadi nggak perlu bikin banyak-banyak, bikin satu tapi diteruskan terus sampai menjadi ukurannya besar. Kalian bisa bikin seperti taplak meja ini. Ini taplak meja dari Granny Square. Ini warna merah. Ini saya bikin Granny Square terus sampai dia menjadi besar seperti ini teman-teman. Ini terus di edgingnya, bingkainya ini saya bikin, kalau nggak salah ini namanya crown ya, crown atau apa sih? Kayak gini lah pokoknya nih.
Saya lupa nama edgingnya apa ini. Nih, kayak gini. Ini bisa jadi untuk taplak meja atau apapun. Kalau kalian bikin pakai t-shirt kan bisa jadi karpet juga. Ya, itu ya teman-teman. Hari ini kita akan membuat granny square, belajar membuat granny square. Jadi siapkan bahan-bahan kalian. Kalau kalian nggak tahu gimana metode sebelumnya, kalian bisa lihat di 2 video saya sebelumnya ya, tentang cara ngehook, double crochet, slip stitch, cara bikin chain awal, dan cara menyatukannya. Oke? Kita mulai ya teman-teman. Ya, baik teman-teman. Kita akan memulai untuk membuat granny square klasiknya. Jadi ini granny square yang klasik ya. Benar-benar cuman polos kayak gitu, nggak ada aksesoris lainnya. Pertama kita siapkan dulu benangnya. Saya pakai benang katun warna orange, dan ini saya double lagi ya teman-teman, untuk memudahkan kalian supaya nanti kalian bisa lebih jelas melihatnya, agar benangnya terlihat lebih besar. Caranya adalah kita biasanya tuh kalau benang gini tuh dia ada udah satu yang udah terjuntai, dan untuk sisi lainnya, untuk benang yang satunya lagi kita ambil dari tengah-tengah sini. Kalian bisa pakai jarum ini aja, terus diambil bagian tengahnya, nanti ketemu dan kita satukan. Saya taruh di bawah dulu ya benangnya biar mudah pergerakannya. Dan untuk jarum saya tetap gunakan yang size 6 dulu. Ini sama, tetap saya ingin memudahkan kalian untuk melihatnya karena nanti hasilnya akan lebih besar. Oke? Ya, kita mulai ya teman-teman. Pertama kali kita akan membuat simpul terlebih dahulu. Seperti kemarin ya, buat simpul kalian masih ingat ya. Kita bentuk lingkaran gini. Nih, kita masukkan benangnya, terus yang di belakang ini kita tarik. Set. Nah, ini bisa kalian kencangkan dan juga bisa kalian longgarkan. Ya. Saran saya untuk pemula, kalian longgarkan saja, jangan terlalu ketat, jangan terlalu kencang ya benangnya, supaya nanti kalian akan lebih mudah untuk memasukkan benangnya. Oke, pertama kita akan membuat mulai dengan membuat chain 4 atau kita hook sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Nah, ini kalian bisa lihat sudah ada 4. 1 2 3 4. Dan seperti kemarin kita akan melakukan sambungan untuk membuat lingkarannya. Kita masukkan ke lubang yang pertama kali. Lubang pertama ini ya, lubang pertama ini kita masukkan, kita pegang ininya biar mudah, kita kait benangnya dan kita lewati keduanya. Kalian bisa melihat ya, di sini ada lubangnya. Nah, ini lubangnya. Untuk benang ini seperti kemarin kita sisipkan saja di sini. Dan kita akan melakukan chain 3 atau kita akan hook 3 kali. Chain 3. 1 2 3. Ya, dan ini juga akan kita anggap sebagai double crochet atau tusuk ganda kita yang pertama. Granny square itu nanti akan terdiri dari 4 sisi teman-teman, atau 4 corner ya, nanti kalian akan lihat namanya juga square ya. Nah, dan granny square itu ciri khasnya adalah dia selalu memakai double crochet, kebanyakan memakai double crochet atau tusuk ganda. Jadi kita akan sering memakai double crochet itu. Dan di sini kita akan bikin 3 double crochet. Kalian harus lihat dulu ya, ini lubang yang tengah harus diperhatikan, lubangnya adalah yang ini. Lubangnya yang ini, kelihatan ya teman-teman. Oke, saya akan bikin dulu ini, kita akan anggap sebagai double crochet kita yang pertama, dan saya akan bikin
2 double crochet lagi. Kaitkan benang, masukkan di lubang tengah, kita kait benang. Lihat seperti kemarin ada sisa 3, kita kaitkan benang, kita lewati 2, sisa 2, kita kaitkan benang lagi dan kita lewati 2. Ya, ini sudah jadi 2. Kita bikin satu lagi, kaitkan benang, kita masukkan ke dalam lubangnya, kita kaitkan benang lagi, ada 3, kita kaitkan benang, kita lewati 2 dan kita lewati 2 lagi. Oke. Nah, karena seperti saya bilang tadi, granny square punya 4 sudut, dan untuk round pertama ini, untuk putaran pertama kita akan membuat sudut dulu. Untuk membuat sudut kita akan melakukan chain 3 lagi, teman-teman. 1 2 3. Ya. Setelah chain 3 kita akan membuat 3 double crochet lagi. 3 double crochet lagi, ya. Kita buat 3 double crochet. 1 2 dan 3. Ya, seperti ini ya. Ini sudut pertama kita, dan kita akan bikin sudut lagi. Cara membuat sudut sama seperti ini tadi, kita akan melakukan chain 3. 1 2 3. Setelah chain 3 kita akan membuat 3 double crochet lagi. 1 2. Semoga kalian sudah mengerti ya double crochet ya, sehingga saya tidak perlu terlalu detail lagi menjelaskannya. Nih, ini sudah mulai kelihatan ya. Nih, ada satu sisi, 2 sisi, kita hanya akan membuat 2 sisi lagi. Kita ketemu corner, setiap corner di granny square ini kita akan melakukannya dengan chain 3. 1 2 3. Setelah corner kita akan membuat double crochet lagi, 3 double crochet. 1 2 3. Ya, ini sudah kelihatan. Sudah ada 1 2 dan 3 sudut. Kita akan ke sudut terakhir, corner terakhir. Seperti biasa, corner dimulai dengan chain 3. 1 2 3. Nah, karena ini sudah ada 3 double crochet di sini, kita akan melakukan slip stitch atau penggabungan. Seperti kemarin penggabungan, kita akan lihat di sini ada 1 2 3, dan kita ambil yang bagian paling atas ini ya, teman-teman. Kita lakukan slip stitch, namanya penggabungan. Kita masukkan ke yang paling atas, masukkan ke lubang yang paling atas, kita kait benangnya dan kita lewati keduanya. Kalian boleh berhenti dulu seperti ini, lalu kalian lewati lagi lubang satunya, tidak perlu dikait. Nah, ya, tuh kelihatan ya teman-teman, ini sudah mempunyai 4 sudut. Ini round awal 1 2 3 4. Jadi granny square itu nanti akan pengulangan, teman-teman. Kita akan terus mengulang pattern ini sampai ukuran yang kalian inginkan. Dan nanti di setiap corner itu akan sama seperti ini. Jadi kita akan bikin 3 double crochet, chain 3 untuk jaraknya, dan 3 double crochet. Tapi nanti di putaran kedua akan ada tambahan space. Oke, kita lihat dulu ya seperti apa biar kalian lebih tahu.
ini setelah kita slip stitch tadi, kita akan chain 3. Chain 3 ini dihitung sebagai double crochet seperti biasa, dan ini masuknya ke lubang yang ini ya, masuk ke bagian corner ini. Lalu kita akan bekerja di corner yang ini. Untuk membuat jarak, kita hanya akan melakukan chain 1, satu kali hook. Jadi 3 chain, terus kita tambahin 1 chain lagi untuk jarak. Ketika di corner, ketika di sudut, kita akan membuat 3 double crochet. Double crochet. Ini agak kabur nggak teman-teman ya? Nah, semoga jelas ya. Goyang-goyang soalnya. 3. Nah, 3. Setelah itu, karena ini corner, kita akan bikin chain 3. Jadi chain 3 ini teman-teman yang membentuk cornernya, sudutnya ya. Setelah chain 3, kita akan membuat 3 double crochet lagi di sudut yang sama. Jadi setiap sudutnya terdiri dari 3 double crochet, chain 3 untuk corner, space cornernya, dan kita bikin lagi 3 double crochet di tempat yang sama. 3 double crochet, chain 3, dan 3 double crochet lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk menuju ke corner satunya, kita akan membuat jarak. Membuat jaraknya dengan melakukan chain 1, hook 1 kali aja. Kita ketemu jarak, ketemu corner, kita akan membuat lagi 3 double crochet. 1, 2, 3 ya. Corner, sekali lagi untuk membuat corner kita akan melakukan chain 3 dan ditambah 3 double crochet lagi di tempat yang sama, di corner yang sama ya. Ingat ya teman-teman, rumusnya Granny Square itu sangat mudah, kita tinggal mengulang-ulang saja sampai ukuran yang kita inginkan. Masih ingat ya teman-teman rumusnya? Ini udah kelihatan nih. Jadi di setiap corner, dari satu corner ke corner lain, kita akan melakukan chain 1 untuk jaraknya, dan ketika berada di corner kita akan membuat 3 double crochet, kita akan chain 3 untuk jaraknya, dan kita bikin 3 double crochet lagi. Jadi ada 2 set 3 double crochet dan jarak di satu lubang. Lalu untuk menuju ke sudut yang lain, corner yang lain, kita melakukan chain 1. Setelah chain 1, kita bikin 3 double crochet lagi, kita bikin chain 3, lalu kita bikin 3 double crochet lagi. Terus aja diulangi itu. Ini saya akan ke corner berikutnya, maka saya akan melakukan chain 1, lalu saya bikin 3 double crochet di corner ini. Dan untuk jaraknya saya akan chain 3 itu 2, 3 dan 1 set 3 double crochet lagi di corner yang sama. Mudah ya teman-teman rumusnya ya, mudah diingat, kita tinggal melakukan pengulangan itu saja. Nih sudah kelihatan, dan ini adalah sudut terakhir. Sudut terakhirnya saya akan melakukan chain 1, lalu saya bikin 3 double crochet, lalu saya akan melakukan chain 3 untuk jarak di dalam cornernya. Nah ini adalah chain 3 pertama kali tadi yang kita buat setelah penyambungan.
ini akan kita anggap sebagai satu double crochet, sehingga kita hanya perlu membuat 2 double crochet lagi di sini, karena kan kita perlunya 3 ya. Karena ini udah ada 1, kita akan buat 2 double crochet lagi setelah chain 3. 2 double crochet lagi. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Masih ingat ya teman-teman, kita akan melakukan yang namanya slip stitch. Slip stitch ini ada 4. Kenapa ada 4 teman-teman? Ingat ya, ini adalah chain 3 yang pertama kita buat, 1, 2, 3. Sedangkan ini adalah chain 1 yang kita bikin sebagai jarak antar corner tadi. Ya, tadi kan kita bikin 3 double crochet, 3 chain 3 dan 3 double crochet untuk sudut, dan kita bikin chain 1 untuk masuk ke sudut yang lain. Nah, ini kita jangan di puncak yang 1 ya, tapi di puncak yang nomor 3. 1, 2, 3. Di sini kita masukkan, kita slip stitch. Slip stitch artinya langsung melewati 2 ini ya teman-teman. Kita kait benangnya dan kita lewati langsung dua-duanya. Kalian boleh berhenti dulu dan lewati lagi satunya. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan ya bentuknya jadi square. Ini adalah putaran kedua, dan saya akan tunjukkan lagi untuk putaran ketiga, karena di putaran ketiga kita akan ada tambahan space. Tambahan space-nya yang mana teman-teman? Tambahan space-nya ini. Nih. Ya. Ini yang chain 1 tadi. Kita punya tambahan space chain 1, kita punya corner, ada space chain 1 lagi, ada corner, ada space chain 1, ada corner lagi, ada space chain 1 dan corner lagi. Oke, ini kita akan melakukan seperti biasa. Kita akan melakukan chain 3 yang akan kita anggap sebagai double crochet yang pertama, sehingga di dalam di dalam space chain 1 ini kita akan menambahkan 2 double crochet lagi saja. Ingat ya, di setiap granny square itu biasanya terdiri dari 3 double crochet dalam satu set lubangnya. Ini karena sudah ada 1 chain 3-nya, kita akan bikin 2 lagi di dalam lubang yang ini ya. 1, 2. Nih. Seperti ini teman-teman. Dan kita akan bertemu corner lagi nih. Bertemu corner lagi, kita akan bikin jarak dulu dengan melakukan chain 1. Ini untuk jaraknya, dan kita menuju ke sini. Apa yang harus kita lakukan di corner teman-teman? Seperti biasa, kita akan melakukan 3 double crochet. Kita akan melakukan 3 double crochet. Terus kita juga akan melakukan chain 3 untuk jarak di cornernya, dan ditambah 3 double crochet lagi di corner yang sama. Ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi space chain 1 ini akan kita isi dengan 3 double crochet, lalu kita chain 1, kita ketemu corner, kita bikin 3 double crochet, chain 3 dan 3 double crochet. Oh, ini saya baru 2. Tuh ya teman-teman, kita memang harus teliti bener, kalau ngerajut tuh harus sabar bener teman-teman. Kalau kelewatan 1, ini udah kelihatan ya. Nah, ini untuk dari corner ke sini kita akan membuat jarak sama seperti tadi. Kita melakukan chain 1 teman-teman, chain 1, dan kita bikin 3 double crochet di space yang ini. 3 double crochet ya. 1, 2, 3. Nah, sudah nyampe sini. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman.
granny square ya. Ya, gitu. Nah, di sini kalian pasti sudah hafal ya. Ini kita akan menyatukan ini sama satu set 3 double crochet di sini. Bagaimana caranya? Yang pertama, karena ini ke sini selalu ada jarak chain 1, maka kita akan bikin chain 1 dulu. Lalu kita temukan 1 2 3. Kalian bisa lihat ya sini. Ini 1 2 3, kita ke atasnya sini. 1 2 3 atas. Kita akan melakukan slip stitch atau penggabungan. Ini ada 2. Kita akan langsung melewati 2 ini dengan mengait benangnya dan kita lewati keduanya. Bisa langsung seperti saya ini atau kalian berhenti dulu lalu dikaitkan lagi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Ini granny square nya. Nah, ini kalian tinggal melanjutkan saja sesuai ukuran yang kalian inginkan, seperti contoh taplak meja saya tadi, atau kalian mau bikin granny square untuk baju cardigan atau cover kursi tadi. Teruskan saja, nanti dia akan semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar dengan pola yang sama ya teman-teman, yaitu setiap kalian setelah slip stitch penggabungan antara satu sisi dan sisi lain, kalian selalu akan melakukan chain 3 dan ini akan dihitung sebagai double crochet untuk yang ini. Oke, dan untuk kesini kalian akan menambahkan chain 1, chain 1 kali saja untuk jaraknya. Lalu kalian bikin satu set 3 double crochet di space yang ini. Satu set 3 double crochet. Nah, seperti ini. Dan ketika ketemu corner, kalian harus melakukan chain 1 dulu untuk jaraknya ke sini. Lalu kalian bikin 3 double crochet, chain 3 dan 3 double crochet. Ya, ini saya sudah sampai sini dan saya akan akhirin granny square saya di sini. Saya sudah melakukan di corner, saya sudah melakukan 3 double crochet, chain 3 dan 3 double crochet. Saya akan kemari dengan melakukan chain 1 untuk jaraknya dan membuat 2 double crochet. Kenapa saya bikin 2 double crochet aja teman-teman? Karena sudah ada chain 3 kita tadi ya, yang dianggap sebagai 1 double crochet. Pinter. Udah mulai hafal ya teman-teman. 2 double crochet ditambah chain 3 yang pertama kali kita bikin tadi. Kita hitung 1 2 3. Ada 4 ini adalah yang chain 1 untuk jaraknya kita bikin tadi, tapi kita hanya akan berada di 3. 1 2 3. Sini kita akan melakukan slip stitch. Kita masukkan ya ini, lalu kita kait benangnya, kita lewati kedua ini ya, kita lewatin 2 ini. Kalian bisa langsung melewati 2 atau kalian berhenti dulu. Kalau kalian kesulitan, kalian berhenti dulu lalu kalian lewati lagi. Nah, seperti ini. Oke. Terus untuk penutupannya, kalau kalian mau melanjutkan seperti bikin taplak meja kayak saya tadi itu, kalian teruskan ya, teruskan sampai menemukan size yang pas. Tapi kalau kalian ingin bikin gigi cardigan atau pengen bikin granny square warna-warni terus disatukan, nanti bisa juga. Ini kalian selesaikan dengan cara mengait seperti ini. Nah, ini saya cuman punya gunting ini teman-teman, jadi gunting saya dimainin sama anak-anak dan nggak tahu ditaruh di mana. Say hello untuk gunting my Dever lagi. Dan ini kita gunting seperti biasa, jangan terlalu pendek ya, kita sisakan, kita gunting ya.
nih, dan kita tarik aja teman-teman. Set. Nih, ini udah kencang, tapi kalau kalian ragu-ragu kalian bisa ikat lagi ya, bisa ikat lagi seperti ini. Kayak saya tuh suka ini benar kencang nggak sih gitu. Akhirnya untuk memastikannya saya ikat lagi ya. Nanti sisanya ini bisa kalian gunting atau bisa kalian biarkan, nanti dia akan misalkan kita mau menyatukan, kita bikin ini banyak-banyak terus kita satukan, nanti ini akan tertutup ketika kita menyatukan benangnya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak kalian potong, ini juga nggak masalah. Oke. Ya, ini teman-teman granny square-nya kelihatan ya. Nah, kalian bisa bikin satu warna ini untuk menjadi selimut seperti yang saya contohkan tadi, atau kalian bisa tambah size-nya terus hingga menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Atau kalian bisa warna-warni, ada warna orange, ada warna yang lain. Kalian bisa beli beragam warna. Terus nanti untuk teknik metode penyatuannya itu vlognya nanti mungkin berbeda ya nanti. Tapi untuk kalian belajar, kalian bisa bikin ini dulu banyak-banyak, atau kalian bikin satu ukuran aja yang akan semakin membesar gitu. Mengulangi saja ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, untuk patternnya setiap setelah slip stitch, ingat ya, kita akan membuat chain 3. Setelah chain 3 itu akan kita anggap satu set double crochet di sini. Oke, karena sudah ada chain 3, kita buat 2 double crochet aja di sini. Dan untuk pergi ke sini kita akan perlu chain 1 untuk jarak. Setelah chain 1 kita bikin double crochet 3 di sini lagi. Terus kita bikin chain 1 lagi. Setiap mau pergi ke corner, ke space manapun kita perlu chain 1. Chain 1 lagi, kita ketemu corner. Setelah chain 1 kita akan bikin 3 double crochet ini, terus chain 3 dan 3 double crochet. Setelah 3 double crochet, chain 3 dan 3 double crochet, kita chain 1 lagi dan kita pergi ke lubang ini, bikin 3 double crochet, chain 1 lagi ke lubang ini, 3 double crochet, chain 1 lagi ke lubang ini, 3 double crochet, dan kita ketemu sudut lagi. Setiap di sudut kita akan bikin chain 1, 3 double crochet, chain 3 dan 3 double crochet. Ya, itu aja terus diulang-ulang, diingat-ingat. Ya, kalian bisa pause dan ulangi rekaman ini kalau kalian lupa rumusnya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Tadi ya belajarnya gimana? Semoga bisa kalian pahami ya. Kita belajar bareng-bareng tadi bikin granny square. Ini seperti saya bilang tadi, kalau kalian tidak ngerti atau kalian lupa rumusnya, kalian bisa pause terus bisa diulangi lagi. Intinya adalah granny square itu pengulangan teman-teman. Dan hari ini saya bikin granny square yang klasik dulu. Nih, nanti next vlog insya Allah ya, saya akan bikin granny square dengan motif bunga. Ya, saya akan bikin granny square motif bunga daisy insya Allah ya. Insya Allah next vlog, setelah vlog ini. Jadi kalian nanti kalau mau bikin selimut kayak saya gini, kalian bisa bikin yang klasiknya dan juga bisa bikin yang motif bunga. Oke teman-teman, segitu aja ya. Semoga bisa dipahami dan semoga menginspirasi kalian. Jadi kalian bisa ikutan ngisi waktu dengan merajut. Siapa tahu bisa menjadi hobi kalian yang baru, dan siapa tahu dari hobi ini bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Semoga bermanfaat intinya. Oke, jika ada yang belum dipahami, kalian bisa DM saya di Instagram atau komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya, nonton video-video yang sudah ada, subscribe, like, dan komen, karena itu semua berarti banget untuk saya, biar saya semakin semangat untuk ngevlog, edit, dan upload videonya. Oke, terima kasih teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum.